di sekolah. Sebelum kegiatan ini kita mulai, Bapak Ibu, agar berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan informasi terkait pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah Pak Monggo, dan nanti langsung dilanjutkan oleh Ibu Zahra. Dipersilakan. Terima kasih Bu Ici. Mohon izin teman-teman saya berdiri karena kata Pak Udin lagi kalau tidak berdiri tidak afdol ya. Baik Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di hari siang setelah mengajar Bapak Ibu masih rela menyisihkan waktu untuk berkumpul berbagi kebahagiaan bersama kita untuk sebuah kegiatan pengimbasan apa penerapan budaya pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah. Ya, ini bagian dari kegiatan yang teman-teman ditakdir Allah di 21 ini ada 2 teman yang sudah lulus sebagai guru penggerak. Semua akan disusul oleh yang lain. Untuk itu Bapak Ibu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya ikut bersama-sama berbagi perhatian dan pengalaman karena ini penting untuk kita bersama. Yang kedua, terima kasih juga kepada Bu Zahra dalam kegiatan yang sudah diikuti dan segera diimbaskan. Bapak Ibu, SMP 21 sekali lagi merupakan salah satu sekolah unggul dengan banyak budaya positif yang tentunya budaya-budaya itu harus terus dikerjakan, diimplementasikan, bahkan kalau perlu dikembangkan dan diimbaskan pada sekolah yang lain. Sebelum saya tutup nanti dengan satu kalimat inti, karena saya tidak ingin banyak kalimat, waktunya tidak banyak, saya bersama panjenengan ayo minta kepada Allah semoga kegiatan ini berkah buat sekolah kita, buat kita masing-masing pribadi, buat keluarga, buat murid-murid kita, tidak lupa buat Bu Zahra dan semuanya. Sekali lagi karena ini majelis ilmu, siapa yang hadir dalam majelis ilmu dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh sehingga ia dapatkan ilmu yang bermanfaat, maka Allah mudahkan dia menuju ke surga. Amin. Semoga kita termasuk di dalamnya. Yang muslim Fatihah, yang non muslim menyesuaikan. Al-Fatihah. Ibu Bapak terima kasih. Tolong setiap kegiatan manakala ada teman kita yang butuh sharing seperti ini, kita bisa bareng-bareng ya, karena kita pasti saling membutuhkan. Sebelum saya tutup, terima kasih. Saya ingin 2 baris pantun ya Pak ya. Ikan gabus, ikan sepat. Balik ya. Supaya yang ngantut segera ingat. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung biar cepat buza. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya nggak bisa berkata-kata. Bapak Ibu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat kepada Pak Syahroni sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Kota Malang dan Bapak Ibu guru
Syukur alhamdulillah kita pada saat ini masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan itu yang luar biasa, yang kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih bisa bernafas, diberikan kesehatan. Ini yang sangat kita dambahkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Di awal kami menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah terkait dengan apa yang telah kami pelajari di guru penggerak mengenai budaya positif. Ada beberapa hal yang berbeda yang selama ini saya pahami ketika saya menjadi guru, dan ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ternyata ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama. Di sini saya di depan bukan berarti menggurui Bapak Ibu, tapi kebetulan saya mendapatkan materi lebih dulu. Jadi monggo Bapak Ibu, ini kesempatan Bapak Ibu semuanya yang nantinya Bapak Ibu bisa untuk mengikuti program ini juga. Bapak Ibu berikan izin ya, untuk kami menyampaikan terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, ya, saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini luar biasa karena sudah mencetak anak didik SMP Negeri 21 Malang, 21 Kota Malang ini ke 23 tahun, hampir gitu ya. Ini berarti kalau menurut usia anak-anak ini sudah lulus kuliah, ada yang sudah lulus kuliah ya Bapak Ibu. Ini usia yang sudah luar biasa bagi kita. Pastinya anak didik kita, bahkan ada yang sudah menjadi guru, ya Bapak Ibu, yang sudah ada di bahkan separtner dengan kita juga. Salam sehat dan bahagia yang tadi sudah saya sampaikan. Bapak Ibu, menurut panjenengan semuanya, sebenarnya makna budaya positif ini menurut panjenengan apa nih Bapak Ibu? Dan contoh penerapan dalam sekolah kita kalau tadi disampaikan oleh Pak Roni, ya Pak Roni, terkait dengan SMP Negeri 21 Kota Malang ini pernah menjuarai koperasi keunggulan di PPK, pendidikan karakter. Ini luar biasa ya. Kalau kita kaitkan dengan itu, sebenarnya apa makna budaya positif ini? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bisa menyampaikan, monggo kami persilahkan. Monggo Pak Agus. Kebiasaan baik. Kebiasaan baik, luar biasa. Terima kasih Pak Agus. Contoh penerapannya seperti apa nih Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa menyampaikan di sekolah kita. Senyum. Bu Ji. Salam senyum saya. Kebiasaan dengan menggunakan 5S, PPK yang dilaksanakan pagi hari, SMS semenit memungut sampah. Luar biasa, Bu Iji masih ingat sebagai ketua adiakang ya, masih ingat dengan budaya yang ada di sekolah kita. Salah satunya adalah 5S, ada lagi SMS semenit memungut sampah. Bapak Ibu, kita perlu refresh ya Bapak Ibu, budaya positif di sekolah. Kata kuncinya adalah nilai-nilai. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Kata kuncinya untuk saat ini adalah berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya, biar mereka punya yang namanya rasa tanggung jawab. Bapak Ibu, selama ini kita perlu refleksi ya Bapak Ibu. Selama ini kebiasaan yang ada di sekolah sudahkah berpihak pada peserta didik? Sebagian Pak Agus menyampaikan itu Pak. Ini luar biasa Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, ini yang perlu saya sampaikan. Ada perubahan paradigma Bapak Ibu terkait dengan apa yang kita lakukan selama ini. Selama ini Bapak Ibu, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa siswa itu bukan tabulan dosa. Apa Bapak Ibu? Tabulan dosa. Kertas kosong, kertas putih. Selama ini kita kadang mohon maaf bahasanya menyampaikan ke anak seolah-olah anak itu tidak tahu apa-apa. Ini yang perlu kita garis bawahi. Sekarang ini bukan seperti ini. Anak-anak itu saya yakin dan mungkin panjenengan juga yakin bahwa anak-anak itu lebih out of the box dibandingkan dengan kita. Ini Bapak Ibu. Semua anak terlahir dengan bakat masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan anak. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Anak
belum tentu seperti halnya dengan, mohon maaf bukan berarti saya menyampaikan dengan hewan. Ikan itu kalau dipasang terbang juga tidak bisa. Berarti ikan kompetensinya adalah berenang. Nah ini anak didik kita tidak bisa kita samakan. Berarti kita harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa kita. Berikutnya terkait dengan budi pekerti, ini kalau saat ini adalah terkait dengan profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Berikutnya tugas guru adalah menuntun. Kita sudah menuntun apa belum? Atau memaksakan sesuai dengan kehendak kita. Bahkan tersebut agar anak bisa tumbuh selamat dan bahagia. Ini sesuai yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Bahkan kita ini sebagai petani Bapak Ibu, anak sebagai ibarat biji jagung. Mau tumbuh kemana, kita hanya meluruskan saja. Kita tidak bisa memaksakan anak. Ini konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini nanti akan kita kupas bersama nih Bapak Ibu. Dan berpihak pada anak. Apakah kita sudah berpihak pada anak? Atau kita memaksa? Ini kita perlu refleksi nih Bapak Ibu. Berikutnya, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Sudahkah di sekolah positif Bapak Ibu? Positif. Sudah aman, nyaman bagi anak-anak Bapak Ibu? Aman, nyaman. Alhamdulillah. Sudah menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab? Merdeka. Sudah merdeka. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi kontrolnya guru dalam menghadapi murid. Berikutnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu nggak. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu terkait dengan teori paradigma yang baru. Ini yang saat ini sering kita lakukan. Guru mengontrol murid. Menurut panjenengan sudah benar? Sudah benar Bapak Ibu? Salah. Mengapa kok salah? Menuntun Bu, bukan mengontrol. Oke. Guru membuat kritik dan membuat orang merasa bersalah. Memojokkan luar biasa. Guru menganggap semua penguatan positif itu bermanfaat. Ini ya Bapak Ibu yang seolah-olah apa yang disampaikan oleh guru itu semuanya bermanfaat dan efektif. Nanti kita akan kupas bersama. Guru sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita poin 1 guru selalu benar. Ini ilusi ya Bapak Ibu yang disampaikan oleh William Glaser terkait dengan ini. Kita refleksi bersama Bapak Ibu. Berikutnya ini terkait dengan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Tadi Pak Basuki menyampaikan, bisakah kita mengontrol seseorang? Panjenengan kalau dikontrol gimana berarti? Oh, tidak senang ya. Bisa tidak mengontrol orang lain? Berarti terjadi polusi? Tidak bisa ya. Coba Bapak Ibu kita belajar bersama-sama nih. Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Di dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Orang bisa pandangannya sama dengan kita? Tidak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau di teori kontrol seperti itu. Dan di stimulus respon Bapak Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu ngejudge. Di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya. Tadi panjenengan menyampaikan orang lain tidak bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol kita siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Berarti kalau kita kembali lagi ke anak-anak, yang bisa mengontrol diri anak-anak adalah bukan kita. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Berikutnya, ini yang kata kuncinya di sini, makna disiplin. Menurut panjenengan, gantilah Bu Mei. Bu Mei, menurut Bu Mei, disiplin itu maknanya kunobo. Mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Ya, biasanya dikaitkan dengan aturan.
Ini Bapak Ibu, saya dulu sebelum mempelajari terkait dengan modul 1.4 ini Bapak Ibu mengenai budaya positif, ini dikaitkan dengan mendisiplinkan siswa agar tidak melanggar aturan. Bagaimana caranya? Itu ya Bapak Ibu. Pertanyaan awal yang muncul di saya. Ternyata ketika kita mempelajari disiplin positif ini Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tidak harus dengan memberi hukuman. Dan kata kuncinya, disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol terhadap dirinya. Karena kata kuncinya di teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang. Yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Di disiplin positif ini Bapak Ibu membentuk karakteristik atau kepercayaan dirinya, karakteristik kepercayaan anak. Dan disiplin berbeda dengan atau tidak ada hubungannya dengan hukuman. Ini yang kata kuncinya Bapak Ibu. Berikutnya, jadi kita mulai introspeksi nih Bapak Ibu. Selama ini kita seperti apa? Kita selalu kadang mengontrol anak-anak sesuai dengan kehendak kita. Ini saya dulu juga begitu Bapak Ibu. Berikutnya, menurut Ki Hajar Dewantara bla mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang berbeda, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, memiliki motivasi internal. Coba saya tanya ke Pak Alvin. Pak Alvin, panjenengan datang pagi apa karena takut dengan Bapak Kepala Sekolah? Datang pagi karena apa? Kata anak saya. Jujur karena kata saya. Terima kasih Pak Alvin. Saya tanya lagi ke Pak Ilham. Pak Ilham, panjenengan datang pagi karena punopo Pak? Mengantarkan mertua. Karena sudah kebiasaan. Kira-kira adakah motivasi internal atau dari luar Pak? Dari diri saya sendiri. Terima kasih Pak. Dari diri sendiri luar biasa Pak. Jadi tanpa ada Bapak Kepala Sekolah, tanpa dari luar, tanpa tekanan, tanpa hukuman dan lain sebagainya, menurut Pak Ilham bahwa beliau datang pagi itu karena motivasi internal. Lah ini harapannya ke siswa kita juga seperti itu Bapak Ibu. Tanpa ada hukuman, tanpa harus ada sebuah sanksi gitu kan. Itu ada motivasi intrinsik dari dalam diri siswa kita. Lanjut Bapak Ibu. Ini terkait dengan motivasi perilaku manusia nih. Kita semua pasti juga merasakan motivasi eksternal. Contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, maka saya akan dimarahi oleh Bapak Kepala Sekolah. Itu motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Atau mungkin bisa jadi Pak Pangapunten ya Pak Roni. Atau mungkin bisa jadi karena mendapatkan imbalan atau penghargaan, biar saya mendapat sanjungan. Ini termasuk motivasi eksternal. Kalau yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi motivasi internal, tujuannya adalah ke arah disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Karena itu termasuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Begitu juga dengan ke anak didik kita Bapak Ibu. Harapannya seperti itu, muncul citra dirinya, muncul harga. Akhirnya ini ada motivasi internal. Berikutnya Bapak Ibu, ini yang perlu kita lakukan baik di kelas kita sendiri ya Bapak Ibu, terkait dengan keyakinan kelas atau memilih hukuman atau memilih penghargaan. Mohon maaf saya bertanya, Bapak Ibu masihkah yang masih berharap terhadap penghargaan ketika kita mengajar ya Bapak, melakukan pembelajaran? Mungkin memberikan reward, jajan, jajan snack. Oh iya masih ada. Bapak Ibu perlu kita refleksi gitu. Coba kalau ketika kita melakukan reward itu apa efeknya dan lain sebagainya. Coba Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kan ada aturan. Kalau aturan kira-kira apa efeknya Bapak Ibu? Kira-kira memaksa atau dari diri sendiri? Memaksa. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Atau mengapa kita memiliki peraturan 3M? Atau kita harus memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Ini terkait dengan hukuman dan penghargaan serta keyakinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik apa yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi ya Bapak Ibu,
kembali ke nilai-nilai keyakinan. Yakin lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Tanpa aturan kita sudah datang pagi, kasarannya tanpa aturan kita sudah datang ke kelas tanpa harus ada aturan dan lain sebagainya. Ini karena ada motivasi internal. Harapannya ke siswa kita juga begitu Bapak Ibu. Anak-anak tanpa harus dioprak-oprak atau dihalu-halu untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Ini muncul motivasi internal. Lanjut ya Bapak Ibu, apa itu keyakinan kelas? Endingnya adalah ke nilai-nilai kebajikan. Berupa apa? Muncul tanggung jawab, saling menghargai, menghormati di sini Bapak Ibu. Itu terkait dengan, kalau Pak Ilham tadi kan terkait dengan internal. Contohnya adalah terkait dengan tanggung jawab beliau sebagai ASN. Saya lanjut. Ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi sampai bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Saya mencoba untuk ini Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas. Karena saya merasa anak-anak itu ketika hasil pembelajaran di semester 1 itu masih ada beberapa anak yang mereka belum memiliki tanggung jawab. Akhirnya Bapak Ibu, saya mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Mengapa dibuat seperti itu? Coba kita bandingkan Bapak Ibu. Peraturan. Di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini seperti dipaksa ya Bapak Ibu. Tapi ketika kita menyampaikan ini adalah keyakinan kelas atau ini adalah nilai-nilai kebajikan, itu merupakan sebuah tanggung jawab masing-masing. Jadi kita menekannya di situ. Dilarang mengganggu orang lain. Dengan kata-kata itu dilarang, jangan. Enak dengan diganti menghormati orang lain. Monggo Bapak Ibu, kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Ini saya mencoba di kelas 9 nih Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas. Dari banyaknya keyakinan ini yang muncul hanya di hijau ini Bapak Ibu. Hanya ada 2, yaitu nilai tanggung jawab dan menghargai. Kalau kemarin waktu pembinaan itu anak-anak masih ada yang jambal-jambalan Bapak gitu ya. Dari keyakinan ini Bapak Ibu, mereka akhirnya sadar, oh ini saya belum ada keyakinan kalau saya masih jambal-jambalan Bapak gitu ya Bapak. Ini terkait dengan keyakinan. Jadi munculnya adalah dari anak-anak sendiri. Agama ya. Keyakinan terkait dengan apa? Bahwa ini adalah salah satu tanggung jawab yang disebutkan sama Huwa tadi benar. Saya masih Huwa tadi kurang konsisten. Ada yang menyebutkan saya masih sering terlambat. Itu kaitannya dengan apa, Rek? Keyakinan mengenai tanggung jawab. Kalau kalian punya keyakinan sendiri, kira-kira apakah disuruh Bu Zahra atau dimarahin Bu Zahra? Tanpa itu kalian bisa mengumpulkan, ya apa enggak? Tanpa harus dimarahin Bu Zahra, apa marah? Enggak, ya enggak? Saya pernah marah di kelas ini? Enggak. Nek marahnya paling dengan area tertentu aja. Apa orang-orang sak kelas sak ini? Kan saya melihat dulu konteksnya, benar apa enggak? Tapi setelah saya marah, apakah saya terus marah di kelas ini? Nah, oke. Jadi podo-podo ya. Kita sama-sama. Oke, kita buat keyakinan kelas. Paling enggak punya rasa tanggung jawab di kelas ini. Contohnya, di kelas ini ada aturan? Oh, enggak ada aturan. Enggak usah. Iya. Dilarang. Oke. Kira-kira oke, ini kelas korek sing ngomong. Dasiku mampu. Iya, ya Allah, ya Allah. Atau 12 soalnya. Oke, saya tanya, kalau aturan itu sifatnya memaksa apa enggak? Memaksa, oke. Enaknya yang berupa keyakinan, berupa kesadaranmu sendiri, apa dipaksa? Hah? Keyakinan sendiri. Oke, kita buat di ini tak sadar kan berarti dong. Oke, kita buat di kelas kita. Kira-kira setiap anak punya pengen tanggung jawab seperti apa untuk kelas kita? Oke, siap ya? Oke, kita. Saya kasih ini, coba sebenarnya. Oke, oke, silakan ditulis. Setiap anak tulis. Setiap anak menulis satu tanggung jawab apa yang perlu kalian lakukan untuk di kelas ini.
di pos. Sudah tanggung jawab ya. Oke. Wes sampai semopo ya bisa tulis. Umi. Saya sudah boleh sampai. Opo ayo boy. Dai mangeu pisan. Silakan ditempel. Silakan berbagi dengan jumlah 33 anak. Dicukup-cukupkan. 32. Oh, 32. Yang satu Muta-muta. enggak ngambur. Oh, bayar denda jika tidak piket. Menjaga ketertiban kelas ini terkait dengan tanggung jawab. Oke, luar biasa. Satu ya, sama mungkin ya. Yang berikutnya sama dengan piket kelas, tidak makan saat sedang pelajaran. Jangan ngomong tidak atau jangan, ya enggak? Kalau tidak itu seperti terkait dengan tanggung jawab, terus menghormati dan menghargai. Coba dari kata kunci itu terkait dengan keyakinan yang dibuat kelas ini, adakah yang lain? Kunci bertanggung jawab dan menghormati, insya Allah kalian bisa istiqomah untuk mengumpulkan. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, dari dua ini, wow, ini ya kita simpulkan di sini ya. Ya, mungkin bisa saya juga. Oke, kata kan beda ini bertanggung jawab dan menghargai, menghormati. Oke, Rizky bilang harus boleh semua. Coba bisa nggak sih menghargai atau menghormati teman yang lain atau bapak ibu guru yang ada di kelas? Bukan hanya guru, tapi semua bapak ibu guru. Atau mungkin menghargai teman dengan kata, dengan perkataan, dengan perilaku, itu salah satu bentuk menghargai teman. Saling menghargai teman. Oke. Paham ya sampai sini ada yang ditanyakan? Siap tidak ya? Ini keyakinan kelas 96, bukan saya yang membuat, tapi dari diri sendiri ya. Dari beberapa anak kita kumpulkan, ternyata itulah keyakinan kelas 9. Nah, saya yakin kelas 96 bisa melakukan. Oke, untuk berikutnya. Untuk berikutnya, adakah pertanyaan? Boleh? Gimana? Apa saja terkait dengan ini? Berikutnya, dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran, tentu akan ada sanksi atau hukuman atau restitusi. Ini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui. Restitusi itu apa? Saya baru kenal juga ketika saya mengikuti guru. Ternyata ini saya lakukan hanya baru separuh ketika saya belum menjadi guru penggerak. Berikutnya, hukuman merupakan identitas yang gagal. Karena anak takut bukan dari motivasi intrinsiknya. Karena mereka, kalau saya melakukan ini, saya akan mendapatkan hukuman. Misalnya, polusi, kalau anak-anak nggak mengerjakan PR, diapakan Bu? Kalau saya nggak mengerjakan PR, saya suruh nyanyi. Enak disuruh nyanyi. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Karena ini seni budaya nih Bapak Ibu. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Nanti kita akan bedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, nah, oke, terima kasih. Kalau itu dikatakan sebagai identitas yang gagal. Oke. Coba Bapak Ibu kita mencoba membandingkan. Ada identitas gagal ketika kita memberikan hukuman, ada identitas sukses. Itu arahnya ke arah disiplin positif, ada konsekuensi dan restitusi. Coba kita membandingkan, enaknya kalau kita jadi siswa enak yang mana, gitu ya Bapak Ibu. Kita merefleksi, coba kita terapkan pada diri kita nih Bapak Ibu. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena dihukum, bisa jadi karena dia dipermalukan di depan. Ini menyakitkan di biji, sangat menyakitkan. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman, bahkan murid dibuat tidak
restitusi ya Bapak Ibu. Restitusi merupakan pilihan. Kita guru hanya tinggal menguatkan, mendapatkan ganti. Oke, kita lanjut, mendapatkan penguatan dari kita. Lanjut Bapak Ibu, terkait dengan restitusi, kita memberikan pilihan ini Bapak Ibu. Jadi dengan restitusi ini anak tidak takut, anak tidak perlu monitoring. Kalau konsekuensi masih dimonitoring, kita tetap memantau. Tapi kalau dengan restitusi, anak itu belajar untuk bertanggung jawab. Nanti akan saya tunjukkan Pak. Penasaran ya Pak? Ya apa ini caranya Bu Zahra? Oke. Berikutnya Bapak Ibu, kalau terkait dengan hukuman, peraturannya adalah kamu harus, kamu gini, kamu dan kamu jangan begini. Itu terkait dengan peraturan. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Kamu tahu nggak peraturannya bagaimana? Kita sering tanyakan itu gitu Bapak Ibu. Kamu tanya. Ada emangnya? Peraturannya seperti apa? Kalau kamu tahu peraturannya begitu, kok tetap kamu lakukan, gitu ya? Ini sering kita lakukan. Tapi ternyata itu membuat anak tidak nyaman. Apa yang harus kita lakukan? Ini Bapak Ibu, ketika kita sudah punya yang namanya keyakinan di kelas, kita tinggal menanyakan, apa yang kamu yakini? Oh, saya harusnya menghargaimu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Jadi yang menemukan adalah anak-anak, bukan kita yang mendoktrin. Karena kita apa, kembali lagi ke teori kontrol, kita tidak mau dikontrol oleh orang lain. Itu ya Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, murid anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi kita melakukan kebaikan, kebajikan itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri dan untuk kepada orang lain. Ini Bapak Ibu yang terpenting di situ. Berikutnya, Pak, tadi saya menyampaikan penghargaan ya. Bu, penghargaan itu rata-rata untuk pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu bisa menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kok bisa Bu? Coba Bapak Ibu, ketika panjenengan tidak memberikan sesuatu atau reward, apa yang terjadi? Anak-anak nantinya aktif atau tidak di pelajaran panjenengan? Tidak, karena ketergantungan, kebiasaan. Tapi kalau kita dengan tadi restitusi, insya Allah anak-anak muncul motivasi internal. Ini harapannya di situ. Berikutnya, coba Bapak Ibu kita merefleksi nih, kira-kira apa yang kita lakukan itu hukuman atau konsekuensi nih? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah dan lain sebagainya. Itu hukuman atau konsekuensi nih? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 arah dan seterusnya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian, akhirnya kedinginan gitu ya. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nggak usah pakai sepatu, dilepas sepatunya. Ini dulu kita lakukan. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Wajib. Kita lihat Bapak Ibu. Emoni. Dari sini Bapak Ibu, ternyata apa yang kita lakukan itu kita di sini merefleksi saja. Saya mencoba untuk merefleksi. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan itu termasuk hukuman, konsekuensi atau itu nih Bapak Ibu. Kalau kaitannya dengan pembelajaran kita, saya tadi senggol bulusi kalau ada anak yang nggak mengejar kayak diapakan, saya suruh nyanyi ya karena seni budaya. Berarti artinya sebuah konsekuensi. Kalau nggak ada kaitannya dengan mata pelajaran kita itu dihukum. Oke, Bapak Ibu, oke. Boleh saya lanjut? Boleh. 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan. Jangan sampai keliru, guys. Bapak Ibu, manakah yang paling
Membuat rasa bersalah itu. Waduh. Bersalah terus. Patennya langsung oh bukan bersalah. Ngejudge. Ada yang lain Bapak Ibu, Bu Agnes? Manajer. Oh, Pak Udin memilih teman. Ya, teman. Oke. Coba Bapak Ibu, kira-kira sebagai guru kita harusnya memilih yang mana? Sebagai guru untuk mewujudkan disiplin positif yang berpihak kepada murid, guru harus menjalankan posisi kontrol, manajer. Bisa sih Bu. Saya juga baru tahunya ketika ikut guru bergerak. Mencoba untuk baru terbuka pikiran saya. Saya pikir kalau saya berposisi sebagai penghukum, anak saya akan takut. Endingnya pelajaran saya hilang. Atau membuat rasa bersalah, besoknya nggak masuk. Atau sebagai teman, melamar kalau lucu. Pemantau, diawasi. Kita aja diawasi juga nggak suka. Sebagai manajer. Contohnya ini Bapak Ibu. 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini kalau manajer kaitannya dengan kontrol diri. Karena apa Bapak Ibu? Guru berbuat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini terkait dengan tanggung jawab? Kalau terkait dengan tanggung jawab berarti saya tidak boleh, mereka yang menyampaikan, tidak boleh terlambat. Kalau kita yang menghakimi langsung kan Bapak Ibu. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menyuruh kalian untuk lari. Itu sudah menghukum. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Aku tahu. Nah ini sering kita lakukan juga. Terus teman, lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Malah anak, kira-kira malah apa Bapak Ibu? Akan manja kata Bu Rate. Manja. Akan bergantung dengan kita. Kalau memantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, kalau jadi manajer ini ya Bapak Ibu, kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi dikorek mereka yang betul. Kira-kira enak yang mana Bapak Ibu? Manajer. Kalau berteman, ini tadi konsekuensinya, coba Bapak Ibu lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Setiap apa yang terjadi kita selalu membantu. Anak-anak akan bergantung. Nggih Pak Udin. Nggih, terima kasih. Nggih. Ini terkait dengan 5 posisi kontrol nggih Bapak Ibu. Jadi hasilnya seperti apa? Terima kasih Pak Udin. Coba nanti kita diskusi lebih nggih terkait dengan ini. Hasilnya kalau kita menghukum, anak akan memberontak, pendendam, bahkan menyalahkan orang lain. Kalau membuat rasa bersalah, dia akan menyembunyikan dan bahkan menyangkal, dia akan selalu berbohong. Kalau teman, yang kita panjenengan sampaikan akan bergantung dengan kita. Kalau pemantau seperti diawasi, dan kalau manajer menguatkan karakternya, karena yang dibangun adalah dari motivasi internal mereka. Sampun ya Bapak Ibu, saya lanjut. Bapak Ibu, kita sebagai manusia punya yang namanya kebutuhan ini. 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Anak-anak pun juga butuh ini Bapak Ibu. Kira-kira kita sudah memberikan atau belum? Sudah. Dengan memahami konsep 5 kebutuhan dasar ini, harapannya kita bisa mengarahkan, menuntun murid kita sesuai dengan konsepnya KHD, seperti yang di awal saya sampaikan tadi, untuk mencari cara positif untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan membimbing murid menemukan solusi atas permasalahannya. Dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kadang anak ini Bapak Ibu melanggar itu, dia tidak terpenuhi kebutuhan mereka di sini. Rasa kasih sayangnya, ya Allah, wali kelasnya sih sudah seperti penghukum, guru BK-nya sudah menghantui, misalnya Bu Rosage. Akhirnya anak kira-kira seperti apa? Kebutuhannya dipenuhi atau enggak? Kalau kebutuhannya nggak terpenuhi, untuk masuk sekolah aja dia nggak nyaman. Ya, kita ini merefleksi diri kita nih Bapak Ibu.
berikutnya konsep disiplin positif itu arahnya ke sini, bahwa menjadi seorang murid, seseorang paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran ajaran tertentu sehingga dia punya motivasi yang terbangun dari mereka sendiri. Saya lanjut. Ini terkait dengan 3 motivasi perilaku manusia. Apa yang kita lakukan? Coba kita refleksi diri kita sendiri, baru kita terapkan ke anak-anak ya Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, atau karena memang ini adalah harga diri kita, citra diri kita, untuk apa Bapak Ibu? Menerapkan nilai-nilai yang kita percaya, nilai rasa tanggung jawab, menghargai orang lain, dan lain sebagainya. Berikutnya restitusi. Ini yang perlu saya jawab ya Bapak Ibu. Kalau restitusi Bapak Ibu, apa sih restitusi itu? Cara menanamkan disiplin positif pada murid kita. Bagaimana caranya? Dengan berkolaborasi. Dengan siapa? Siswa kita. Kita jangan pernah malu. Ini Bapak Ibu kata kuncinya. Untuk mencari apa? Solusi permasalahan yang mereka hadapi. Kadang ketika anak, mohon maaf, bertengkar di kelas, kita kadang langsung, coba sih kamu, ayo kesini, gitu gitu. Coba kita ungkap dengan hal-hal yang seperti ini, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kira-kira aku pengen seperti apa sih? Oh, saya ingin yang bertanggung jawab. Bagaimana ketika orang yang bertanggung jawab itu yang seperti apa? Nah, ini salah satu contohnya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kita bukan untuk memberikan hukuman ya Bapak Ibu. Restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi tawaran bukan untuk paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan anak-anak ya. Dan cara yang paling baik kira-kira seperti apa? Nah ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Awalnya langkah kita ngapain nih Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Kata kuncinya, Bu Zahra dulu juga pernah melakukan seperti itu, bahkan lebih dari itu. Kita mencoba untuk mendalami dunia mereka, biar mereka tidak takut dengan kita. Ini di awal. Berikutnya validasi tindakan. Perilakumu seperti itu pasti punya alasan. Atau kamu menendang si X, pasti kamu punya alasan. Alasannya berupa apa? Kita mencoba untuk mendalami mereka. Kalau kita ngejas langsung, kira-kira mereka jawab apa? Enggak jawab. Mereka akan takut apa? Berikutnya, menanyakan keyakinan. Apa yang kamu yakin? Apa yang kamu lakukan itu kira-kira sesuai dengan keyakinanmu atau belum? Karena kita tadi kan sudah membuat keyakinan kelas nih Bapak. Oh, itu sudah tidak sesuai dengan keyakinan tanggung jawab, atau itu tidak sesuai dengan keyakinan menghargai. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Jadi mereka yang menjawabnya, bukan kita yang memaksa. Berikutnya Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Harapannya adalah nilai-nilai kebajikan. Sedangkan segitiga restitusi adalah sebuah tahapan. Ini Bapak Ibu tahapannya seperti yang saya sampaikan ini. Untuk memudahkan kita, baik guru maupun orang tua, ini bisa dilakukan oleh orang tua. Berarti kita juga orang tua nih Bapak Ibu. Kita bisa menyampaikan ke anak kita sendiri. Ini dokumentasi saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Siapa ya? Saya Farel, Bu. Oh iya, masuk ya. Baik, Bu. Ya, Rel. Ini Bu, saya mau kasih dari kata. Oh iya, terima kasih ya. Saya lupa, tidak saya bawa. Terima kasih ya, Rel. Iya, Bu. Loh, Rel, jangan pergi dulu. Wajahmu kenapa kok kusut nggak seperti biasanya? Tadi saya habis marah-marah ke KD, Bu. Saya bentak-bentak di kelas. Oh gitu. Duduk dulu. Ya. Gimana ceritanya tadi? Kok sampai wajahmu nggak seperti biasanya? Saya tadi habis dituduh sama KD, katanya saya tidak ikut sholat berjamaah. Oh begitu. Iya. Terus gimana kondisi kelas? Tadi di kelas kami, Bu, karena saya tersulut emosi. Oh gitu. Iya. Kira-kira ada informasi tambahan nggak dari apa yang kamu sampaikan ini? Mungkin teman-teman seperti apa? Atau
kamu seperti emosinya, mungkin hal itu memang karena kamu memang benar-benar emosi kondisinya, tapi di sini Bu Zahra tidak itu ya, tidak ingin mencari siapa yang salah gitu ya. Tapi di sini kita paling enggak sama-sama mencari solusi yang enak untuk Farel itu seperti apa. Saya tadi emosi gara-gara tadi saya dituduh sama dia tidak ikut sholat berjamaah. Oh gitu. Padahal sebenarnya saya hanya terlambat. Oh gitu. Iya, tadi sebenarnya saya hanya terlambat karena tadi ada banyak sekali antrian wudhu sama kebetulan juga airnya mati. Oh mungkin karena kamu terlambat akhirnya dia tidak melihat kamu ya ketika sholat berjamaah itu pastinya yang banyak hal ya, alasan yang sampai membuat kamu melakukan hal tersebut. Ya saya paham apa yang menjadi tindakanmu itu ya, pasti itu menjadi sebuah alasan yang paling tidak saya pun juga melakukan itu ketika saya emosi ya. Iya. Tetapi kamu tahu kan apa yang kamu lakukan itu merugikan orang lain. Iya, sampai bahkan kamu bentak-bentak dia di kelas. Nah, tindakanmu itu bisa jadi merugikan pertemanan gitu ya. Iya. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan sekolah. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum kamu lakukan. Kira-kira tunjukkan yang terkait dengan keyakinan itu. Kita harus saling menghormati dengan orang lain seperti halnya kita menghormati diri kita sendiri. Iya, saya senang sekali kamu bisa menyampaikan demikian, dan bahkan kamu meyakini tentang saling menghormati bahkan dengan teman, termasuk salah satunya dengan kadek itu. Kira-kira yang kamu lakukan dengan kadek dengan membentak itu sesuai dengan keyakinan kamu tidak? Tidak. Oh tidak. Namun kamu melakukan itu ya dengan membentak-bentak. Apakah sikapmu itu menghormati orang lain? Tidak. Oh tidak. Tapi dengan marah, mohon maaf, biasanya merasa puas ya? Iya Bu, saya sangat puas dengan meluapkan itu tadi ya. Menurut Ibu, ada cara untuk meluapkan itu ya, meluapkan emosi tanpa harus dengan marah-marah terus membentak-bentak. Kira-kira menurut pendapat Ibu benar atau enggak? Benar Bu, ya. Ternyata yang saya lakukan salah. Oh salah, iya. Harusnya saya tidak harus seperti itu. Karena itu dapat menimbulkan pertemanan saya juga menjadi renggang. Oh gitu ya, iya. Kira-kira kamu ingin memperbaikinya tidak? Ya sangat ingin. Oh ingin. Memperbaikinya. Iya. Terus kira-kira kamu ingin yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi dan juga lebih menghormati teman serta ya lebih bertanggung jawab lah. Oh gitu ya. Waduh, iya. Kata kunci bertanggung jawab, menghargai teman ini yang luar biasa ini ya. Yang menurut Bu Zahra ini luar biasa. Kira-kira ketika kamu sudah melakukan itu rasanya bagaimana ya, Rel? Ya nyaman aja sih Bu, karena ya saya bisa memperkuat tali silaturahmi dengan teman, juga saya bisa saling menghormati dan menghargai dengan teman saya. Alhamdulillah luar biasa. Dengan jawabanmu yang seperti ini, Rel ya. Kira-kira apa yang kamu lakukan dengan kejadian yang tadi, Rel? Mungkin saya akan segera meminta maaf kepada kakek dan juga berjanji akan tidak mengulangi hal tersebut. Ternyata kamu luar biasa loh, Rel. Memang kamu itu sangat luar biasa, bisa menyelesaikan ini dengan baik, dan saya yakin itu tunjukkan, selesaikan dengan kadek tanpa itu adalah benar-benar dari kamu sendiri dengan tulus. Baik Bu. Iya. Baik. Ya. Maaf ya, Baik, Bu, saya iya. sudah menyita waktumu. Terima Iya. kasih jurnalnya Iya, sudah Bu. mengantarkan di Bu Zahra. Terima kasih ya Bu, Iya. saya pamit kembali ke kelas Iya, dulu. semangat ya, Rel ya. Iya Bu, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Masuk. Ya. Silakan Ulil. Ya. Ya, mumpung di kelas sepi. Anak-anak sudah istirahat. Silakan. Silakan duduk. Ya. Saya hanya konfirmasi saja. Tadi waktu saya piket, kamu sedang ada masalah apa? Kok tadi sepertinya bertengkar dengan Rahel? Apa benar? Ada apa? Kalau boleh Ibu Zahra tahu. Saya menyerobot HP-nya untuk melihat tugasnya. Oh begitu. Mengapa kamu lakukan itu? Saya hanya ingin melihat tugasnya di Google Classroom. Oh begitu. Ya.
apakah kamu tahu sebenarnya dengan sikapmu yang seperti itu akhirnya Rahel mengeluarkan kata-kata lebih? Iya. Oh, berarti dari sini ada masalah ya dalam dirimu? Iya. Baiklah, saya di sini tidak mencari siapa yang salah ya. Kamu nggak usah takut nanti saya marah atau apa, tidak. Saya di sini tidak mencari siapa yang salah. Tapi kita di sini sama-sama berpikir ya, ya, terkait dengan bagaimana kita menyelesaikan masalahmu ini biar tidak berlarut-larut. Paling tidak seperti itu. Paham maksudnya ya? Iya. Paling tidak banyak cara sebenarnya bagaimana cara meminjam HP kepada teman. Tidak harus dengan menyerobot. Yang ibu lihat tadi sepertinya kamu menyerobot gitu ya? Iya, betul. Alasannya tadi? Hanya ingin melihat tugasnya. Oh ya, kalau begitu sekarang kita membicarakan terkait dengan keyakinan yang ada di kelas dan di sekolah kita. Kira-kira kalau dikaitkan dengan keyakinan, perilaku apa yang belum sesuai? Bersikap baik sama orang lain, terus sama menghargai orang lain juga. Oh, luar biasa. Sebenarnya kamu tahu ya, ya ini waduh, ini Bu Zaro harus ini. Sebenarnya kamu tahu ya, ini Bu Zaro senang sekali ketika kamu bisa menyampaikan demikian, bahwa kamu sudah meyakini ternyata kita harus menghargai, menghormati teman lain. Tapi dengan perilakumu yang tadi sempat menyerobot HP-nya Rahel, itu kira-kira sesuai tidak untuk menghargai atau tidak dengan teman? Tidak. Oh, tidak sesuai. Kamu ingin memperbaikinya atau tidak? Iya, ini. Oh, berniat untuk memperbaiki ya? Iya. Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa ya? Lil, kalau Bu Zaro boleh tahu. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik dan peduli sama orang yang lain. Oh, kalau dengan sikapmu tadi lebih peduli dan menghargai gitu ya? Iya. Oh iya, luar biasa. Dan dengan menghargai itu bentuk tanggung jawab ya, Lil ya. Kalau saya melihatnya dari kamu seperti itu. Bagaimana rasanya ketika kamu bisa melakukan itu, menghargai, bertanggung jawab, rasanya seperti apa? Ya, nyaman saja sih Bu, bisa meningkatkan silaturahmi sama semua teman. Wow, termasuk juga Rahel. Iya, benar-benar baiklah. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Dengan kamu tadi kan sudah menyampaikan, saya sebenarnya itu pengen Bu nyaman kalau saya itu bisa menghargai teman. Kira-kira dengan kondisi kejadian itu apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan menemui Rahel dan meminta maaf atas kesalahan saya tadi. Wah ya, bagus. Tapi sekiranya kamu mengulanginya tidak? Tidak. Alhamdulillah. Baiklah kalau gitu. Ulil, udah nggak usah takut dengan Bu Zaro ya. Saya hanya mau konfirmasi saja dan saya harap kamu tidak mengulanginya lagi. Ya. Ya, terima kasih ya. Silakan menemui Rahel untuk minta maaf. Nanti saya juga konfirmasi pada Rahel. Iya. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Bapak Ibu, ternyata ini di luar dugaan saya. Apa Bapak Ibu? Ketika saya sudah mempelajari modul ini, ada korelasi hubungan antara pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan pembentukan disiplin positif melalui nilai-nilai kebajikan. Ternyata kalau anak-anak dibutuhi kebutuhan 5 dasar pokoknya sudah terpenuhi, maka mereka akan nyaman. Maka apa Bapak Ibu? Disiplin positif ini akan muncul. Salah satunya yang apa yang kita Bapak Ibu? Ini melakukan seketika restitusi juga. Jadinya kita juga pada posisi kontrol, yaitu posisi apa Bapak Ibu tadi? Manajer. Terima kasih. Lanjut, pengalaman ini saya yakin Bapak Ibu di proses pembelajaran panjenengan juga sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan apa yang awal dulu saya sering memaksa anak-anak termasuk produk pembelajaran tidak menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Saya mencoba di sini dan berkolaborasi dengan guru TIK. Saya menanyakan ke Bunia, Bunia anak-anak sejauh mana pembelajaran TIK itu? Oh, sudah menggunakan Canva. Wow, makasih ya Bu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Anak-anak saya minta membuat Canva melalui infografis, melalui video-video, itu dibantu juga berkolaborasi dengan guru TIK. Ini Bapak Ibu, luar biasa. Ini saya yakin ini kita sudah melakukannya terkait dengan budaya positif, kegiatan 5S yang disinggung sama Bu Gizi tadi.
bersama, dan termasuk nasionalisme ini juga budaya positif yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Ya wakil ya qawi ya nafi ya wali ya hamid ya musi ya mubti ya mu'min ya mumit ya hayyu ya qayyum. Ini yang perlu kita galakkan lagi. Di pagi hari sebelum masuk ke kelas, Bapak Ibu, kita berbaris paling nggak dengan mengabsen anak didik kita. Ini berikutnya. Ini berikutnya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru. Ini juga budaya positif. Ini terkait dengan penerapan filosofi nyata HD untuk menuntun siswa pembelajaran mengaitkan dengan pembiasaan dan nilai-nilai kebajikan, termasuk kesepakatan kelas Bapak Ibu yang dijalankan secara terus-menerus. Saya nggak memaksa anak-anak Bapak Ibu, mereka mau belajar di luar silahkan, Bu boleh di luar boleh, asal tidak mengganggu kelas lain. Sampai mereka, yang penting mereka nyaman ke saya, itu konsepnya ya Bapak Ibu. Bukan berarti saya memberi kebebasan seperti apa, tapi ini adalah konsep untuk memberikan kemerdekaan. Biar anak-anak tidak jenuh, karena jam saya, jujur ya Bapak Ibu, rata-rata ada di jam 7, 8, 9. Ini jam ngantuk ya Bapak Ibu, tapi alhamdulillah luar biasa. Termasuk ini yang saya sampaikan tadi, ini bekerja sama dengan teman-teman guru TIK. Saya mencoba untuk mengonsep, wow anak-anak sudah tahu Canva, oke. Ini yang buat anak-anak. Mereka saya mencoba untuk sesuai dengan kodrat zaman mereka. HP kami gunakan untuk media pembelajaran, salah satunya adalah dengan membuat ini, dan masih banyak lagi. Bagaimana dengan terkait dengan berbudaya lingkungan Bapak Ibu? Ini, masih ingat ya Bu? Tadi Bu Wizi sudah menyampaikan penerapan budaya positif terkait dengan semenit memungut sampah. Ini nanti berikutnya Bunia dia pasti ingat. Kita mencoba untuk berbudaya lingkungan ya Bapak Ibu. Kita mengaitkan dengan sekolah kita, sekolah Adiwiyata Mandiri, dan termasuk kita pemenang terkait dengan komparasi keunggulan karakter dan mari kita galakkan kembali Bapak Ibu. Dengan ini 1000 pohon palem ya Bunia ya. Oke. Terus ini saya masih ingat lidah buaya ini ngambilnya di rumahnya Bu Yulia yang di Mergosono. Saya ambil cuma berapa gitu, sampai membudidaya di kebun sebelah itu di belakang perpustakaan. Mari kita galakkan lagi dengan memberikan budaya positif kepada anak-anak. Kita mulai dari diri kita. Berikutnya komposing. Bu Christine, saya masih ingat ini Bu Christine mendampingi anak-anak. Bagaimana kita memberikan pendidikan kepada anak-anak terkait dengan budaya positif, sampai dengan ada greenhouse ini Bapak Ibu. Monggo kita galakkan semuanya, ini bukan kerja super hero, tapi kita adalah super team, Superman. Tapi kita di sini adalah super team. Ini literasi. Saya yakin kalau yang saat ini digalakkan oleh Bu Yantri di akhir. Bapak Ibu, sebenarnya penerapan budaya positif ini sudah ada di 21 budaya malu. Kalau kemarin Bapak Kepala Sekolah menyinggung kita, apakah kita tahu ada apa sih di budaya malu Bapak Ibu? Mulai dari malu tidak melaksanakan 5S, termasuk kita Bapak Ibu, bukan hanya siswa saja. Ketemu Pak Roni mungkin siswa-siswa masih belum kenal, akhirnya belum menyampaikan salam. Tapi ternyata tetap aja begitu. Berarti ini PR kita Bapak Ibu, untuk tetap menggaungkan 5S, bukan berarti ngecek ya Bapak Ibu. Berikutnya terkait dengan malu
apabila melanggar tata tertib sekolah. Sampai dengan ini Bapak Ibu, yang saat ini mungkin ini ada malu bila tidak mencerminkan profil pelajar Pancasila. Sampai dengan malu bila tidak membuang sampah pada tempatnya, bahkan tidak memilah. Mari kita gaungkan. Ternyata apa yang ada di budaya positif itu sudah tercover di 21 budaya malu. Ini tanggapan siswa terkait dengan apa yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farel Islami dari kelas 97. Setelah berbincang dengan Bu Zahra, saya tidak merasa diintimidasi ataupun dimarahi. Malah sangat senang karena saya didorong untuk menyelesaikan masalah saya dengan Kadek. Dan penyelesaian itu dari saya dan bukan dari Bu Zahra. Jika saja semua permasalahan pelanggaran di sekolah dapat diselesaikan seperti ini, maka akan muncul dari siswa sendiri tentang kesadaran dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Raisya Ramadhani Ahmad dari kelas 93 dan sekolah SMP Negeri 21 Kota Malang. Di sini saya ingin menyampaikan pesan dan pesan saya mengenai pelajaran PPKN yang diajar oleh Bu Zahra. Menurut saya pribadi, cara mengajar Bu Zahra ini sangat unik daripada guru-guru yang lain. Bu Zahra memiliki ciri khasnya tersendiri, seperti contohnya membuat game seperti monopoli, lalu mengajak siswa-siswinya bercanda, dan itu mempunyai keunikan sendiri daripada guru-guru lain dan membuat kelasnya lebih enjoy daripada kelas-kelas yang lain mungkin yang lebih tegang daripada yang itu. Bu Zahra juga bisa kayak menyamakan humor-humor sama anak-anak dan memberikan motivasi lebih baik daripada guru-guru yang lain. Mungkin itu kelebihan dari Bu Zahra, dan semoga Bu Zahra lebih sukses buat kedepannya. Bu Zahra juga punya banyak hal yang bisa diambil atau dipelajari lebih baik. Intinya berdoa yang terbaik buat Bu Zahra. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, termasuk Raisya kelas 93. Tantangannya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, selama saya menerapkan ini, saya berpikir bahwa setiap anak yang melanggar itu harus mendapat hukuman. Selama ini ya Bapak Ibu. Dan konsekuensi kepada siswa dengan harapan siswa akan jerah. Padahal itu hanya akan berlaku sekali saja karena dia takut. Karena apa Bapak Ibu? Bukan dari motivasi internalnya. Begitu juga ketika siswa melakukan ketertiban dengan baik, siswa akan mendapat penghargaan ini. Jadi tanpa penghargaan, harapannya dengan adanya motivasi internal ini, anak-anak bisa mencapai disiplin positif. Solusinya Bapak Ibu, akhirnya kita harus berkolaborasi ya Bapak Ibu. Tidak hanya kepala sekolah, tapi Bapak Ibu dengan semua Bapak Ibu guru dan warga sekolah untuk mencapai budaya positif. Bapak Ibu, terkait dengan konsep ini, saya hanya ingin meminta Bapak Ibu, ketika apa yang sudah saya sampaikan tadi mengenai disiplin positif sampai menciptakan budaya positif, kira-kira kita merefleksi ya Bapak Ibu. Ternyata yang saya lakukan gitu nih. Coba Pak Yuki, boleh maju di depan Pak Yuki, monggo disampaikan. Oh di sini aja, nggak apa-apa Pak Yuki, biar. Oke, silakan Pak Yuki. Boleh nggak Bapak Ibu nggih? Oh senang sekali. Silakan direfleksikan Pak Yuki, bagaimana setelah panjenengan tadi mendapatkan informasi mengenai ini, mengenai budaya positif. Kira-kira seperti apa Pak panjenengan? Ternyata masih banyak kesalahan-kesalahan positif yang saya berikan pada siswa, tak saya memberikan punishment kepada siswa. Ya mungkin ini perlu saya perbaiki setelah pembelajaran ini nanti, dan nanti ada yang perlu saya diskusikan sama Bu Zahra lebih lanjut juga. Terima kasih, luar biasa Pak. Ini Pak Yuki, awal memang di awal terkait dengan disiplin positif itu merasa bahwa aturan hukuman itu konsep yang saya harus benar-benar memberikan hukuman pada anak. Tapi dengan belajar modul ini luar biasa, membuka mindset saya harus berpihak kepada peserta didik. Kalau saya dilakukan seperti itu, pasti saya juga tidak enak. Itu nih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Apapun yang terjadi pada saat ini, kita butuh yang namanya kerjasama. Saya tidak bisa bekerja sendiri untuk menciptakan budaya positif ini, tapi perlu
biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, SMP 21 Jaya, 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 luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih aplaus Bapak Ibu kepada Ibu Syaro. Terima kasih Bu Syaro, ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai guru SMP Negeri 21 yang selama ini mungkin melakukan sesuatu yang belum tepat. Setelah dibukakan pintu ini tadi dengan ilmu-ilmu baru, kita bisa menyelami, bisa mendalami. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Capon. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Sudah sore, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.